Sejarah harus dikenalkan dan dikembalikan kepada masyarakat sebagai bahan percakapan yang bisa dideskripsikan baik secara lisan maupun tulisan, sehingga tidak ada lagi yang berhak mengklaim kebenaran tunggal sejarah. Selamat datang di podcast Multatuli, pembincang sejarah, tradisi, seni, dan budaya. Saya Ayu Dinar, host Anda, sahabat podcast, selama kurang lebih 20 menit ke depan di YouTube podcast Multatuli. Dan hari ini saya kedatangan narasumber yang alhamdulillah didatangkan dari Jakarta. Dan narasumber saya kali ini famous, tentu saja nasional dan internasional. Saya rasa sudah kenal dengan sosok beliau. Langsung kita berkenalan, Om Boni Triana. Selamat pagi Om Boni. Pagi. Kabar baik Om? Baik sekali. Baik sekali sehat. Ya. Aduh, akhirnya didatangkan oleh bapak-bapak kru podcast yang famous seperti ini. Setelah beberapa episode ya Om. Om Boni, menarik sekali, saya sedikit tadi mengintip-intip artikel mengenai Om Boni dan historianya ya. 1 dekade Om Boni, betul ya? Ya, historia itu sekarang sudah 1 dekade, 11 tahun tepat. 11 tahun ya, dari 2010 Dari ke 2010. Jadi saya bikin sama kawan-kawan itu 2010, 2009 persiapannya, 2010 terbit online. Idenya udah lama. Idenya sejak zaman, sebetulnya ide konkretnya itu waktu saya pergi ke Brazil. Ke Brazil tahun 2004. Jadi waktu itu saya lulus kuliah. Oke. Saya lulus kuliah itu 2003, terus saya ikut semacam workshop gitu ya, di Brazil, di kota yang sangat bersejarah di Salvador de Bahia. Waktu itu saya tinggal di flat gitu, kayak ya semacam hotel ya. Nah, di seberang jalan di tempat saya tinggal itu ada newsstand, ada kios agen majalah. Oke. Waktu itu saya pergi lihat-lihat, tapi kan di Brazil tuh bahasanya Portugis. Saya nggak ngerti bahasa Portugis. Tidak mengerti ya Om. Tapi ada majalah itu namanya Historia. Nggak pakai H. Historia itu dalam bahasa Portugis ya. Dia bahasa Latinnya memang Historia. Nah, saya beli. Kemudian ya terus berkegiatan di sana sampai kemudian pulang dari Brazil. Saya ke Belanda dulu. Jadi nggak langsung ke Indonesia, nggak langsung pulang. Saya di Belanda ketemu lagi majalah yang sama. Namanya Historische Nieuwsblad. Di Prancis juga ternyata ada yang majalah yang sama. Ya, namanya kalau di Prancis itu L'Histoire. Nah, dari berbagai macam konsep majalah itu yang paling mirip-mirip itu L'Histoire yang di Prancis. Kemudian saya pulang ke Indonesia. Saya sharing ide saya. Saya sharing sama teman-teman, tapi nggak ada modal. 2004 ya. Ya saya kerja, waktu itu saya kerja serabutan tanda kutip. Saya jadi asisten peneliti di LIPI sama Pak Asfi Warman Adam ya, sekarang profesor. Kemudian saya jadi wartawan sampai kemudian 2009, 2008 gitu. Saya keluar dari tempat kerja saya jadi kolumnis di majalah Tempo. Saya kumpulin lagi teman-teman, it is now or never. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul sekali. Akhirnya saya mulai dengan modal dengkul. 2010 itu mulai terbit online di 2010. Itu majalahnya 2010 bulan April tanggal 10 April 2010. 10/4/10. Iya, itu terbit online. Dari situ kita jalan 2 tahun kita punya majalah cetaknya. 2012 bulan April juga. Kemudian mulai 2017 akhir, itu bulan ya November Desember gitu, kita gabung dengan grup media yang masih satu sister company sama Jarum ya. Jadi kita sister company-nya sekarang ada IDN Times, ada Kumparan, ada banyak lah, ada banyak perusahaan media. Nah, kita gabung, kita kembali fokus di online. Jadi kita punya cetak itu kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun, karena cetak sekarang makin turun, malah online kita sekarang pembacanya 14 juta. 14 juta. Pembacanya Historia itu 14 juta, page views-nya 78 juta. Jadi kalau kita cetak cuman paling banyak nyetak 10.000, artinya cuman ada kemungkinan 10.000 orang baca, betul. Itu pun kalau laku semua. Nah, kalau sekarang yang baca Historia itu 14 juta. 14 juta. Dan 67% itu generasi milenial.
Jadi kita tepat sasaran, jadi kita berhasil membuat anak muda suka sejarah. Sejarahnya kayak gimana? Kita bikin teaser. Jadi kita kan tidak bisa mengharapkan setiap orang senang sama sejarah. Tapi karena sejarah itu penting, paling tidak kita menyampaikan informasinya dengan cara yang yang menarik. Makanya kita punya Instagram, kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Twitter. Nah, jadi outletnya itu, dan kita ingin anak muda sekarang punya cara berpikir historis. Apa cara berpikir historis itu? Supaya ngerti sebab akibat peristiwa. Iya. Jadi kalau misalkan ada kejadian krisis, ada kejadian pandemi, ada apapun kejadian yang dihadapi generasi muda, dia cara berpikirnya logis. Bukan, waduh, sakit corona karena santet nih ya. Itu kan suatu hal yang tidak bisa diterima secara logika rasional ya. Artinya berdasarkan keilmuan. Nah, kita pengen anak muda Indonesia punya cara berpikir historis, sehingga dia punya kemampuan berpikir secara logis rasional, sehingga kalau dia jadi dokter, ya dokter yang logis rasional. Kalau jadi insinyur, seorang insinyur yang logis rasional. Jadi sastrawan juga sama. Jadi apapun dia punya kemampuan berpikir secara logis dengan bertopang pada ilmu pengetahuan. Kira-kira gitulah misi besarnya. Podcast menarik ya, dari modal dengkul tadi Om Boni bicara ya Om ya. Sampai sekarang sudah memiliki 14 juta pembaca di Historia Online ya, Om Boni ya. Om Boni, talking about history atau berbicara soal sejarah, something boring ya kalau menurut saya pribadi. Sesuatu yang sangat membosankan. Tapi Om Boni ini hebat loh sahabat podcast. Dia bisa membawa sejarah ke ranah anak muda, ke generasi milenial, betul ya Om Boni? Yeah. Tapi saya mau tahu dulu, Om Boni mengapa suka sejarah? Ini bermula dari kampung kelahiran saya ini, Rangkas Bitung. Jadi boleh ditanya guru-guru sejarah saya yang masih ada sekarang, nilai sejarah saya selalu tinggi. Mungkin saya datang terlahir dari keluarga yang juga punya kaitan sama sejarah. Ya kan? Jadi nama salah satu kakek saya jadi rumah sakit di sini gitu kan. Kemudian jadi nama rumah sakit, maksudnya jadi nama rumah sakit di sini. Kemudian kalau di meja makan ayah saya selalu bercerita tentang sejarah. Jadi keluarga itu satu hal yang sangat penting. Kemudian kalau ayah saya cerita dulu, wah dia ceritanya ini, kakeknya dulu ini, dulu begini, dulu begitu, dulu begini gitu ya. Jadi orang-orang tua, ternyata kakek-kakek saya, buyut-buyut saya dulu di Banten, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu gitu kan. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, ketika saya mulai kelak jadi sejarawan, apa yang diceritain sama bapak saya, di antaranya saya temukan di dokumen yang saya teliti gitu. Itu kemudian ya. Tapi yang mau saya bilang, ketertarikan saya sama apa namanya sejarah itu lebih kepada karena pengalaman saya di keluarga, kemudian pengalaman saya sekolah, pencarian ya, pencarian saya sekolah. Dan kamu tahu nggak, kenapa kemudian saya terlibat banyak di soal Multatuli? Buku pertama Multatuli yang saya baca terbitan Balai Pustaka, Jambatan Balai Pustaka ya, Jambatan kalau nggak salah, Jambatan ya, yang diterjemahkan oleh HB Yasin, yang diterbitkan tahun 72, itu saya temukan di rak buku kakek saya. Jadi itu kan proses ya. Intinya saya mulai tertarik sama sejarah. Dari situ ya Om Boni ya? Saya mulai tertarik sama sejarah. Dan saya nggak puas dengan menerima jawaban begitu saja. Misalkan rumah kakek saya itu di rumah Kiai Haji Wasid. Betul. Ya kan? Di rumah Kiai Haji Wasid, dan waktu itu saya nggak tahu siapa Kiai Haji Wasid. Saya tanya sama ayah saya, dia juga nggak tahu siapa Haji Wasid. Saya temukan Haji Wasid itu waktu saya udah mulai baca bukunya Pemberontakan Petani Banten karya sejarawan Sartono. Ada. Itu ternyata pemimpin pemberontakan. Saya nggak yakin anak SD, SMP, SMA di sini juga tahu siapa dia. Nah, ini juga ngedorong saya akhirnya saya harus melakukan sesuatu.
Maka saya masuk ke jurusan sejarah di Undip, saya belajar di sana. Kemudian saya kerja, nggak jauh-jauh dari urusan sejarah. Artinya kaki saya dua nih. Kaki kanan saya di dunia akademik, artinya saya sering datang ke seminar-seminar, baik nasional maupun internasional. Kaki kiri saya di dunia profesi kewartawanan yang membuat saya kemudian berhubungan sama publik dan menemukan satu formulasi sejarah untuk publik tadi yang sebetulnya di luar negeri sih udah pernah ada. Sudah banyak ya? Iya, jadi itu formulasi idenya. Saya tertarik, kemudian problem kedua gimana caranya membuat anak muda tertarik sejarah. Belajar sejarah itu kan orang seringkali bosan karena bukunya tebel, betul, penyampaiannya membosankan. Betul, Om Boni. Nah itu dengan pendekatan multimedia sekarang kita kemas dalam bentuk video, podcast kayak begini, kemudian ada infografis, Instagram cara menyampaikannya, itu kemudian menjadi anak-anak paling tidak maulah belajar gitu, kayak gitu. Oke. Menarik sahabat podcast ya, nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi dengan Om Boni di segmen kedua mengenai penabur sejarah populer. Tetap bersama podcast Multatuli, berbicara sejarah, seni, tradisi, dan budaya. Berbincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya, sahabat podcast masih di podcast Multatuli dan ada Om Boni Triana tentu saja bersama saya Ayu Dinar sampai nanti di penghujung podcast ya. Wah, tadi kita sudah cerita banyak sekali mengenai Om Boni ini, ternyata luar biasa ya di balik kesuksesan historianya. Bermulai dari outlet majalah Om Boni ya, modal dengkul, dan sekarang 14 juta pembaca loh, bukan main. Om Boni, sejarah pasti di mana-mana itu akan selalu ada ya Om Boni ya, dan itu harus diketahui oleh semua orang. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Om Boni tadi. Tetapi Om Boni, di Kabupaten Lebak ini terutama, Om Boni kan putra daerah ya. Ada sejarah menarik yang bisa diangkat tidak sih Om Boni di Kabupaten Lebak ini? Saya pikir gini, narasi sejarah itu penting supaya kita tahu masa lalu kita sebagai masyarakat dan kita mau tahu ke depan ngapain. Contoh gini, kalau ngomongin Banten secara umum, khususnya Lebak gitu kan, keluhannya sama, jalan rusak, ya kan? Kalau kita baca bukunya Max Havelaar, itu sebetulnya bentuk protes si Multatuli, si Max Havelaar, dalam hal ini Douwe Dekker ya, terhadap pembangunan infrastruktur saat itu. Ya di Banten ini, contoh dia naik kereta kuda itu, dari Serang sampai ke Rangkas ini sehari penuh dan sampai ganti segala macam kudanya, ganti benerin si rodanya, jeblos gitu kan, karena jalannya rusak. Nah itu kan udah mencerminkan keadaan saat itu. Kemudian sekarang juga sama beberapa hal ya. Betul. Ya tentu lebih baik, tapi ada hal yang seringkali disuarakan. Yang kedua, saya baru aja menyelesaikan sebuah film sama teman saya. Filmnya jadi terkenal, bikin Lebak terkenal. Gitu. Saya ini jubir gratisannya Lebak. Ya kan, terkenal di internasional juga. Film ini judulnya Nadat Multatuli Vertrok, atau dalam bahasa Indonesianya Setelah Multatuli Pergi. Nah, Aryan ini tahun 87 pergi ke desa Badur, desa tempat Saijah dan Adinda berasal, ya kan? Nah dia rekam anak-anak kecil di situ, ada yang naik kebo, ada yang lagi nyari kutu, ya, ada apa direkam sama dia.
Nah, saya ini ketemu Aryan waktu itu 2016, waktu rombongannya Ibu Bupati sama Pak Ubay segala tuh saya fasilitasi, saya bantu untuk bertemu dengan pihak Belanda di Amsterdam. Saya ketemu, kemudian saya bersahabat dengan Aryan. Aryan kasih lihat footage-nya dia 7 jam tentang Lebak. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak bikin film dokumenter aja? Idenya kayak gimana? Kita cari lagi tuh anak kecil yang kamu rekam. Ini saya mau ngomong relevansi sejarah ya. Kita cari lagi tuh anak kecil yang kamu rekam ke desa itu, masih ada nggak? Sekarang jadi apa dia? Oh, boleh, kita cari. Yang perempuan yang lagi nyariin kutu di rambut adeknya itu namanya Rastri kalau nggak salah. Oke. Dia nggak lulus SD. Nggak lulus SD. Lulus SD, nggak SMP, tapi lulus SD umur 12 sampai 13 tahun gitu jadi pembantu. Di Jakarta, 18 tahun. Yang laki-laki saya lupa namanya siapa, juga sama, lulus SD, kerja serabutan, balik lagi ke desanya. Saya jadi ndak, di dalam Maksaflar ditulis, kenapa banyak orang desa itu pergi keluar kota untuk mencari penghidupan, karena apa? Karena nggak ada pekerjaan yang bagus untuk dia di kampungnya. Karena dia nggak bisa kerja di kampungnya, karena dia nggak bisa hidup di kampungnya. Sehingga dia pergi ke kota yang jauh, kota besar, untuk mencari penghidupan. Dan ketika di kota besar dia nggak dapetin tempat karena termarginalisasi, dia jadi pemberontak, dia jadi penjahat, dan dia mati di ujung senapan tentara kolonial. Betul, betul. Ya kan? Betul. Oke, sejarah itu kalau nggak ada gunanya nggak usah dipelajarin. Maka kita lihat relevansinya apa. Oh, ternyata di abad 19, itu kan abad 19 tuh. Iya. Orang yang kayak Saijah dan Adina itu kan abad 19, cerminan rakyat kan. Iya. Nah, di abad 21, 18 ke 21 berapa abad? 18, 19, 20, 21, 3 abad, 300 tahun. Betul. Orang yang nasibnya sama masih ada. Betul, Om Boni. Bener nggak? Betul. Itu museum bukan? Harusnya museum kan? Ya. Museum kehidupan kan? Betul. Jadi si Rastri ini gambaran kayak Adinda, si yang laki-laki satu itu kayak Saijah. Saijah, iya. Sekolahnya cuma sampai SD, lulus jadi pembantu, balik, pulang, termarginalisasi. Itu yang terjadi di abad penjajahan. Kita udah merdeka belum sih gitu kan? Nah, itu cara kita ngebaca sejarah, ya kan? Karena kan banyak nih orang ngapain baca Multatuli, Belanda lah, penjajah lah apa. Bukan itu pesan yang di dalam. Coba lihat zaman sekarang gimana. Nah, narasi ini sejarah bukan, jadi gini, sejarah jangan diperlakukan sebagai dikapitalisasi hanya untuk wisata misalkan. Betul. Jangan. Itu bagus. Museum ada. Kita bikin ekosistem sejarah. Narasinya Multatuli itu diterjemahkan udah 40 bahasa lebih. Kamu pergi ke Korea, orang baca. Betul. Kamu pergi kemanapun di dunia ini, kamu tahu, orang-orang tahu baca Multatuli. Artinya ada potensi buat orang mengenal baik secara langsung ataupun tidak ke Rangkas Bitung atau ke Lebak. Jadi kalau promotnya bagus, orang akan datang ke sini dari manapun untuk melihat cerita sejarah yang dikembangkan itu. Jadi itu history for the practical reason, history untuk alasan yang praktis. Tapi masalahnya yang berikutnya, yang harus dilihat juga sejarah sebagai cara memahami energi untuk mengubah kehidupan orang gitu. Kalau kita lihat cerita tadi, Saijah dan Adinda lahir di desa Badur, kemudian hartanya dirampas, dimiskinkan, kemudian Saijahnya pergi memberontak, mati. Iya, betul. Adinda juga sama. Ya kan? Betul. Matinya di daerah lain, itu kan ke Lampung gitu. Kalau sejarah tuh bener faktual ya. Ada cerita Rastri, ceritanya si tokoh satu lagi tuh kira-kira sama. Hampir sama ya, Om Boni. Ini udah 3 abad loh. Kok masih ada yang begitu ya? Ya kan? Iya. Berarti kita jalan tempat kan? Betul. Terus kemana aja? Nah, ini yang harus jadi pelajaran buat kita semua bahwa relevansi sejarah itu dengan melihat apa yang masih tersisa dari masa lalu dan apa yang semestinya udah nggak terjadi di masa sekarang. Itu caranya. Ya kan? Ya mungkin yang sini, teman-teman di sini lebih beruntung lah dari mereka yang di pelosok-pelosok sana gitu kan. Iya. Ya karena itulah yang ditulis sama Multatuli kan itu.
itu diapain nih? Ya anak muda, ayo bikin gerakan, ayo sekolah atau apa gitu kan. Jadi inspirasinya dari situ. Sejarah sebagai inspirasi. Oke. Menarik sahabat podcast ya. Relevansi antara Seija Adinda dan kehidupan yang sekarang ternyata masih ada ya Om Boni ya. Om Boni bersama Historia, sejauh mana achievementnya? Saya ibaratnya gini, kerjaan saya kalau kerjaan tetap itu saya sebagai Pemret Historia, belum ada yang berani gantiin. Oke. Sampai hari ini. Sampai sekarang ya Om. Ya kan? Kerjaan saya yang lain, bukan kerjaan, aktivitas ya. Kalau kerjaan sih ya banyak. Aktivitas lain, saya sekarang ada di tim pengembalian benda kolonial. Oke. Jadi Belanda itu mau mengembalikan benda-benda jarahannya. Jadi dulu Belanda tuh kalau di sini kan perang. Betul. Nyerbu istana Banjarmasin misalkan. Ada berlian, ada emas, diambil sama dia. Dibawa ke sana. Serbu lagi mana? Nemuin barang-barang emas, diambil sama dia. Kan pampasan perang ya. Dibawa ke sana. Nah itu mau dikembalikan. Bagaimana ceritanya saya kejeblos ke isu ini? Masih ada waktu kan? Masih Om Boni. Masih ada waktu ya Pak? Oke. Sejak 2018 saya itu jadi kurator tamunya Rijksmuseum di Amsterdam. Jadi Rijksmuseum itu kayak museum nasionalnya di Belanda. Dia salah satu dari 10 museum terbaik di dunia ini. Nah, saya diminta jadi kurator di sana untuk mempersiapkan pameran tentang kemerdekaan Indonesia. Harusnya tahun sekarang, tapi karena pandemi kita undur ke tahun depan. Nah, di sela-sela pekerjaan saya mondar-mandir ke Belanda itu, di Eropa lagi ada isu tentang dekolonisasi. Dekolonisasi itu satu konsep mengenai bagaimana caranya mengubah ataupun menghapuskan cara berpikir, kemudian juga cara bertindak, cara beraksi yang masih ada kaitannya dengan kolonialisme. Ya kan? Zaman dulu, zaman penjajahan dulu, bukan hanya benda yang dipamerkan, bukan hanya benda dari Indonesia yang dibawa ke Belanda, bawa ke Eropa dipamerkan sama orang sana, tapi orangnya dibawa. Orangnya Om Boni? Orang sebagai objek pameran. How can? Bagaimana bisa? Jadi itu abad 19, tahun 1800 berapa, ada kolonial Tentoonstelling namanya. Pameran kolonial di Paris. Jadi negara-negara kolonial, Belgia misalkan dia punya jajahan di Kongo, Perancis punya jajahan di Afrika mana, Belanda punya jajahan Indonesia, dibawain orang-orangnya, dibikinin tempat tinggalnya, dikasih pagar, orang lihat, oh begini nih monyet-monyet hidup gitu. Oh my God. Nah, kamu bisa bayangin cara pandang seperti itu orang dipamerin di Paris itu. Jadi ada yang pakai baju kemben, pokoknya jadi objek lah ya. Itu cara pandang kolonial. Karena cara pandang kolonial itu selalu nganggap apa yang di luar mereka itu ya bukan manusia, biasa aja ya objek jajahan. Nah ini cara pandang contohnya yang sangat vulgar ya. Yang lain banyak banget. Nah ini sekarang menemui momentumnya ketika tahun 2017 bulan Agustus Presiden Prancis Emmanuel Macron itu pidato di Burkina Faso di salah satu universitas, dia bilang begini, barang-barang seni milik Prancis yang milik Afrika yang ada di museum Prancis harus dikembalikan ke Afrika. Ini omongannya jadi viral. Belanda ketularan, Belgia ketularan semua, Inggris ketularan. Kemudian di saat tahun 2018 itu kan saya di sana, saya diajak ngomong sama teman-teman saya, ada Tako Dibit, direkturnya Museum Nasional, Museum Rijks di sana, ada teman-teman saya. Kemudian mereka bilang kita ada banyak barang di sini nih tentang Indonesia. Apa aja? Ada berlian segini-gini. Ada Om Boni ya? Ada berlian. Saya punya listnya, ada emas, ada giwang, ada yang kalau mengikuti cara pandang kolonial menganggap kita rendahan, ngaco mereka. Ngaco sekali. Karena teknologi kita bikin giwang, bikin anting itu udah kecil gitu, kayak bentuk Garuda.
Itu bisa dibayangin itu dari abad ke-8. Abad ke-8 Abad ke-8, jadi sekitar tahun 900 sekian. Jadi bisa dibayangin dong kecanggihannya sebenarnya ya. Nah itu ada semua, kemudian mau dikembaliin. Lama-lama saya jadi terseret, lama-lama saya terlibat diplomasi, lama-lama jadi diplomat mendadak, ikut diploma, ikut perundingan sama Pak Dirjen Kebudayaan. Nah ada lagi momentum yang penting, saya ikut balikin kerisnya di Ponorogo. Dikembalikan Om Boni? Iya, jadi keris di Ponorogo tahun lalu kan bulan Maret Raja Belanda datang kan sini ketemu Pak Jokowi. Nah sebelum Raja Belanda datang, saya, Pak Dirjen Kebudayaan, sama sejarawan dari UGM, Mas Margono, juga profesor di Leiden, kita berangkat ke Belanda. Di sana dengan Pak Dubes kita, dengan atas pendidikan, berlima. Kita tim delegasi Indonesia, ketemu sama kerajaan Belanda, ketemu sama bagian protokolernya, ketemu sama kepala rumah, bukan rumah tangga, penulis pidatonya Raja. Nah, itu berunding ngomongin ini keris di Ponorogo mau bagaimana, kalau ketemu Jokowi nanti kerisnya mau seperti apa, mau diomongin apa enggak, mau kayak gimana, itu dirundingkan waktu itu. Nah ini saya terlibat pengembalian ini waktu itu untuk kalau Mas Margono sejarawan tuh dia melihat keaslian, artinya keotentikan dari arsip-arsip yang ada dilihat. Saya bertugas untuk mempublikasikannya dari sisi itu dan juga berunding dengan pihak Belanda. Jadi nah itu momentum yang juga penting, terlibat di dalam satu kegiatan mengembalikan keris di Ponorogo itu. Saya bisa membayangkan Om Boni, itu jadi satu momen yang sangat membanggakan sekali ya Om Boni. Bisa ikut. Sangat pusing karena banyak yang meragukan keaslian itu. Padahal kenal di Ponorogo juga enggak. Saya juga enggak ketemu sama di Ponorogo. Tapi bangga Om Boni ya. Ya itu mendadak banget. Jadi tiba-tiba saya ditelepon gitu, ayo kita berangkat besok. Saya sering pulang pergi ke sana, tapi baru kali itu saya punya pengalaman mengembalikan, berangkat, mencelok, rapat, besoknya pulang lagi. Gitu. Jadi sarapannya di Jakarta, mandinya di Den Haag, itu balik lagi terus gitu kan. Untuk ngurus keris itu. Iya. Dan sekarang sudah dikembalikan Om Boni? Keris itu udah jadi cagar, benda cagar budaya milik negara, disimpan di Museum Nasional. Jadi kalau cek di beritanya itu diserahkan oleh Raja Belanda, sebenarnya dia nggak mau disebut diserahkan karena dia malu. Jadi waktu perundingan itu saya tanya, will the king will say any reference about the keris? Apakah si raja mau mengatakan sesuatu tentang keris? No. Orang nggak berani juga, dia bilang the king will not say any reference about the keris gitu kan, nggak mau ngomong apa-apa soal keris ini gitu. Karena malu. Akhirnya ya udah dipasang, dikasih vitrin, Jokowi lihat, Raja lihat, Menteri lihat, gitu. Udah gitu aja, oh ini kerisnya udah kayak gitu. Itu jadi salah satu pengalaman yang sangat seru dan juga kadang mempusingkan Om Boni. Om Boni terakhir ya, sebelum kita menutup podcast ini, pesan Om Boni kepada generasi muda bagaimana untuk mencintai sejarah. Sejarah itu dipelajari atau tidak, itu ada di diri kamu, ya kan? Kamu itu produk sejarah. Setiap individu itu produk sejarah, ya enggak? Kalau kita tarik ke atas, nenek, kakek, buyut, engkong, tangga sampai ke atas itu untuk menghasilkan kamu. Betul. Itu melalui satu proses banyak orang. Ya kita ciptaan Tuhan ya. Betul. Artinya diciptakan Tuhan itu melalui proses banyak orang, dan itu melalui satu proses kesejarahan. Jadi sejarah itu dipelajari atau enggak, itu ada di diri kamu. Jadi kalau kamu nggak menghargai sejarah, kamu nggak menghargai diri kamu sendiri. Baik. Om Boni, terima kasih. Senang sekali bisa bertemu dengan Om Boni dan berbincang. Pak, terima kasih ya udah menghadirkan Om Boni. Akhirnya loh di last episode ya mungkin. Aduh memang. Om Boni, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Om Boni ya. Dan terima kasih, semoga perbincangan kita bisa bermanfaat dan juga menginspirasi anak-anak muda yang sekarang sedang menonton podcast kita ya Om Boni ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lebak dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang sudah mendukung terselenggaranya acara podcast kali ini. Boni Triana, 10 tahun di Historia, membawa generasi muda untuk mencintai sejarah.
kasih.